Maka yakni mutaba'ah khassah itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal-amal yang khusus. Ini ada dua tingkatan lagi. Yang pertama kata beliau ad-darjatul ula mutaba'atun wajibatun wa hiya al-mutaba'atu lin-nabi fi aslil masyru'il amal, yaitu kepengikutan yang wajib. Mengikut yang wajib yakni mengikut perkara-perkara yang wajib, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi asas disyariatkannya amal, pondasi amal. Wa tahaqqaqa syurutuhu wa arkanuhu wa wajibatuhu allati la yasihhu illa biha. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kepengikutan itu yang wajib, maka wajib diikuti. Contohnya dalam hal-hal syarat-syarat pada ibadah, ketika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat ibadah yang dipersyaratkan oleh amal Nabi, maka ibadahnya tertolak. Wa arkanuh, begitu juga rukun-rukunnya. Ketika hal itu menjadi rukun dalam amal Nabi, dalam perbuatan Nabi, maka wajib mengikutnya. Siapapun yang menyelisihinya, maka tidak sah amalnya. La yasihhu illa biha, allati la yasihhu illa biha. Yang amal-amal wajib itu tidak sah kecuali dengannya, yakni dengan syarat dan rukun. Beliau mengatakan, dan pembahagian ini mu'thirun fi asli qabulil amal fa in tahaqqaqat fihi al-mutaba'atu wa illa rudda. Maka ini prinsip dasar diterimanya amal. Kalau seseorang tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal syarat dan rukun ini, maka amal itu rudda, ditolak. Kaman taqarraba ila Allah bima lam yusyri'hu aslan. Sebagaimana orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang pada asalnya tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaman taqarraba ila Allah bima lam yusyri'hu aslan. Atau yakunu masyru'an, atau dia itu disyariatkan, lakin yukhillul 'amilu bi ba'd syuruti sihhati, atau amal itu memiliki prinsip, memiliki asas disyariatkan, tetapi dicederainya dengan merusak syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka ditolak juga. Misalnya dalam salat, puasa, haji. Ibadah-ibadah ini ada syarat sahnya, ada rukunnya. Maka fahazal amal mardudun min aslihi ghairu maqbulin 'indallahi li faqdihi al-mutaba'ati li hadin nabi. Maka amal-amal yang seperti ini, yakni amal yang tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada syariatnya dari Nabi lalu dicederainya dengan tidak mengamalkan syarat dan rukunnya, maka ditolak. Ghairu maqbul 'indallah, tak diterima di sisi Allah ini, li faqdihi al-mutaba'ah, karena dia mencabut, karena dia tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi, tidak mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi apa? Amal yang tidak ada syariatnya. Yang kedua, ada syariatnya tapi dicederainya dengan merusak syarat dan rukunnya, sehingga tidak terpenuhilah syaratnya, tidak terpenuhilah rukunnya. Maka kedua amal ini ditolak. Ini sering kita dengar dibacakan oleh atau ditulis dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari, Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fi fahuwa raddun. Siapa yang ahdath, membuat-buat yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, yakni dalam agama kami, hadza ini ma laisa fi, sesuatu yang bukan daripada
agama ini, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dari perintah kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Maka dalam hal ini banyak ulama mensyarahkannya, ya. Sudah sering kita dengar. Misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali, al-a'mal qismani, ibadatun wa muamalatun. Ibadah itu ada dua, kata beliau. Amal itu ada dua. Pertama ibadah, yang kedua muamalah. Maka ibadat keluar dari hukum Allah dan Rasulnya bil kulliyah, fahuwa mardud. Maka ibadah yang keluar dari hukum Allah, dari ketetapan Allah dan Rasulnya bil kulliyat, secara kulliyat, fahuwa mardudun ala amilihi, maka amal itu ditolak bagi para pelakunya itu, bagi pelakunya. Begitu juga wa amman amila amalan asluhu masyru' wa qurbatun thumma adkhala fihi ma laysa bimasyru' aw akhalla fihi bimasyru' fa hadza aidan mukhalifu lisyari'ati biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi. Begitu juga adapun siapa yang beramal dengan satu amalan yang ada asasnya, ya asasnya itu ada syariatnya, ya, masyru'un wa qurbatun, sebagai pendekatan diri kepada Allah, kemudian dimasukkannya di situ sesuatu yang tidak disyariatkan atau dicederainya sesuatu yang disyariatkan itu, maka ini adalah menyelisihi syariat sesuai dengan kadar kerusakan ya, atau perusakan yang dilakukannya. Kalau dia merusaknya itu adalah bahagian daripada syarat dan rukun, maka amalnya ditolak. Tapi kalau tidak, maka amalnya berkurang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu darajah yang pertama. Apa itu? Mutaba'atun wajibatun, yakni kepengikutan yang wajib, maka wajib untuk dilakukan. Sudah jam 9, bagaimana? Masuk darajah yang kedua? Masih bisa? Ad-darajatus tsaniyatu. Ini peringkat yang kedua. Mutaba'atun fi kamalil a'mal, wa hiya al-mutaba'atu lin-nabi fi hadihil kamil fi hadzal 'amal. Kepengikutan yang kedua adalah kepengikutan kepada Nabi tentang kesempurnaan amal, yaitu mengikut Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesempurnaan amal. Kalau tadi dalam perkara yang wajib-wajib, ini dalam perkara menyempurnakan amal itu. Wal ijtihadu fil itnyani bihi ala akmali ma yakun min ghairi naqsin fihi biwajhin minal wujuh. Jadi di sini, ya, dalam hal perkara-perkara penyempurnaan amal ini ada beberapa bentuk, ya, yang dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, bertingkat-tingkat dia ini penjelasannya, ya. Sisi yang pertama, al-janibul awal, al-ityanu bis sunani wal mustahabbat allati tashibul amalu fa innahu ma min amalin minal a'malis salih illa wa qad syara'a fihi minas sunan wal mustahabbat ma yazku bihi. Jadi ma'asyiral muslimin, pada sisi yang pertama ini beliau katakan itu menghadirkan sunnat-sunnat dan mustahab. Dulu kita sudah bahas ada istilah sunnat. Sunnah di sini menurut ulama fiqh, bukan ulama hadis. Ya, sekali lagi mungkin yang baru bergabung dalam majelis ini, kita peringatkan mana sunnah itu berbeda-beda. Ada sunnah menurut bahasa, ada sunnah menurut ulama bahasa, ulama lughah, ya, yaitu at-thariqah, jalan apapun yang anda tempuh itu adalah sunnah. Yang kedua, ulama hadis mengatakan apa yang dimaksud sunnah ulama hadis? Itulah hadis ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifat. Ya kan? Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Apakah itu perkataan nabi, perbuatan nabi, pengakuan nabi, sifat-sifat nabi, itu sunnah.
Tapi kalau ulama fiqh mengatakan sunnah apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala orang yang melakukan amal sunnat itu, tak diberi dosa apabila dia meninggalkannya. Jadi untuk istilah itu ada sunnah, ada mustahab, ada tadi nafal. Di dalam mazhab Syafi'i ini tak diperinci pemaknaannya, tapi dalam mazhab Imam Abi Hanifah Nu'man bin Sabit ini diperinci maknanya, ada tingkat-tingkatannya, an-nafal, ya, al-mustahab, ada beda-bedanya. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam amal-amal yang wajib itu sering saja di situ disisipkan ada fadilah-fadilah yang lebih utama. Tidak sekedar untuk mencukupkan perkara-perkara yang wajib, tapi selalu saja dalam ibadah-ibadah wajib itu ada sunnah-sunnahnya. Ada hal-hal yang untuk lebih meninggikan darajah amal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innahu ma min amal salih illa wa qad syuri'a fihi minas sunan wal mustahabbat. Beliau katakan bahwasanya di sini adalah ma min amalin, tidak ada satupun dari amal-amal yang salih itu kecuali disyariatkan pada amal itu ada sunnah-sunnah, ada mustahabbat yang mengiringinya. Makanya tak perlu lagi untuk kita tambah-tambah sunnah-sunnah yang lain. Tak perlu. Ini saja pun tak teramalkan kita. Tak perlu ditambah-tambah lagi. Itu kan spekulasinya besar. Iya kalau iya. Kalau tidak, bisa terjebak. Dalam hadis sahih itu, kullu bid'ah dhalalah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Terlalu besar pengorbanan kita untuk itu. Spekulasi kita di sini. Ini bukan main saham. Ini masalah perkara akhirat, perkara ad-din, perkara masa depan kita yang abadi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulu kita sudah belajar tentang hadis Aisyah. Iya kan? Bahwasanya bukanlah amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi apa? Rahmat Allah. Maka kata beliau, qarribu. Iya kan? Dekatkan diri kamu pada Allah. Apalagi? Kama qala wa sawwabu, benarkan amal-amal kamu itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita kepada kepengikutan kita kepada syariatnya, kepatuhan kita kepada nabinya, kepada sunnah-sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya seringnya kita baca kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kan? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni sunnahku. Baru Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, apa? Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa ini, Pak. Iya, banyak dosa ini. Ada yang tak berdosa di sini? Kita perlu cinta Allah kepada kita, agar Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya tadi mutaba'ah, fattabi'uni. Tak memadai belum solat kita itu banyaknya untuk menebus surga Allah, tak terbayar-bayar itu. Untuk dunia saja pun tak terbayar. Nafas kita, jantung kita, mata kita, gigi kita masih ada, ya kan? Dicabutnya satu atau sakit satu aja sudah setengah mati kita merasakan. Dan tak terbayar-bayar itu dengan solat kita. Walaupun kita terus solat sepanjang waktu, tak berhenti-henti, tak terbayar. Yang kita raih itu apa? Yang kita cari itu apa? Cinta Allah itu kan, ridha Allah itu kan. Di mana ridha Allah ada? Kepengikutan kita kepada syariatnya, kepengikutan kita kepada nabinya. Janganlah terlalu banyak berspekulasi sekali lagi. Cukuplah sunnah itu.
Kafa bi nafsi. Iya kan? Cukuplah itu. Jangan terlalu banyak spekulasi. Jadi dalam perkara-perkara yang wajib itu pun banyak sunnah. Coba berwudu, ikuti sunnah. Berapa lama kita bisa melakukannya? Banyak waktu yang tersita sebenarnya. Kita berwudu mulai dari cuci tangan, ya kan? Niat cuci tangan, membersihkannya, menyelati jari, istinsyaq, madmadah, istinsyaq. Berapa lama waktunya? 3 kali. Bayangkan antum. Berapa lama waktunya itu? Iya kan? Lalu kita mencuci muka kita dengan menggosoknya kan? Sampai 3 kali. Kalau ada jenggot diselat-selati lagi. Sudah banyak sunnah-sunnahnya mengiringi itu. Sudah banyak. Mencuci tangan di gosok lagi. Kemudian menyedikitkan air. Bagaimana sih kena air itu? Banyak sunnah-sunnah yang mengiringi. Itu aja pun tak teramalkan kita. Iya kan? Tak teramalkan kita. Habis itu salat sunnah rawatib. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Salat sunnah rawatib. Berdoa di antara azan dan iqamah, menjawab azan, menjawab iqamah. Berdoa di antara azan dan iqamah. Banyak lagi. Meluruskan shaf. Merapatkannya, mengaturnya, menyeimbangkannya. Itu perkara salat kan, mengangkat takbir, bagaimana menempatkannya? Tadi kita diukur ini kan? Menempatkannya, bersedekah. Itu aja tak teramalkan kita banyak. Bagaimana ketika kita membaca Fatihah itu, doa iftitah itu, membaca Al-Fatihah itu harus pakai tajwid, harus dibaca, bukan diam saja begini, ileng aja, mesti talafut dibaca walaupun dengan sir. Itu juga harus pakai makhraj, itu juga harus pakai tajwid. Bukan antum bayangkan saya surah Fatihah Allahu Akbar begitu. Tidak bisa kan? Itu sunnah-sunnahnya. Tak bisa kita penuhi. Kenapa dicari perkara-perkara yang lain? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sampai di sinilah kaji kita dulu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ada ini, kita simpulkan sedikit bahwasanya fadilah amal berikutnya, bagaimana manhaj kita dalam fadilah amal berikutnya adalah haqiqatul mutaba'ah fil amal. Yakni fadilah amal itu baru kita dapati tatkala kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal itu. Kalau tidak mencontoh, maka tidak ada fadilah amal yang kita peroleh. Mencontoh itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnat. Mencontoh yang wajib hukum. Maka bagi siapapun melakukan amal-amal yang diwajibkan kepada dirinya, tidak mengikut sunnah Nabi dalam perkara-perkara yang wajib, yakni syarat dan rukunnya, maka amalnya tertolak. Maka oleh sebab itu, bagi kita ya, yang belum mempelajari tentang syariat, tolonglah pelajari bagaimana rukun salat, syarat salat, wajib salat, fardu salat itu dipelajari bagus-bagus. Dari hal yang wajib dulu, baru yang sunat-sunat. Sempurnakan dulu itu. Bagaimana wudunya yang sempurna itu, pelajari dulu bagus-bagus. Baru melangkah kepada hal-hal yang lain. Ya. Karena amal-amal yang wajib itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi sunnah Nabi dalam perkara-perkara yang wajib itu. Yang kedua, dalam masalah-masalah sunnah. Kalau kita kan harus mendapat keuntungan kan. Kenapa? Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Terlaksana yang wajib tapi mendapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita abaikan tentang sunnah-sunnahnya? Maka iringilah sedaya upaya kita untuk mencontoh kesempurnaan amal itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.